Iya ya Mbak. Maafin saya Mas, saya nggak bisa menjaga ini, tapi ini semua juga buat kamu Mas. Ayo Mas, buruan Mas. Iya. Suami saya pasti sudah nunggu-nunggu di sana Mas. Iya. Saya juga berangkat sebentar. Nggak usah buru-buru dong. Wah, warga baru. Gimana Mbak, betah nggak di sini? Betah Mbak, warganya juga baik-baik kok Mbak. Alah, pengantin baru jam segini udah kelamasan. Saya aja belum sempet mandi Mbak. Mbak, baru aja saya ditinggal sama suami saya, udah balik lagi ke Jakarta Mbak. Hah? Emang nggak dikasih cuti gitu sama bosnya? Kemarin kan udah Mbak, seminggu, terus balik lagi kerja. Walah, Mbak mau kemana? saya mau ke warung Mbak. Nggak apa-apa Mbak, yang sabar. Toh juga suaminya kerja juga buat Mbak toh. Iya, Ya udah kalau gitu saya ke warung dulu ya Mbak. hati-hati ya Mbak. Duluan ya Mbak. Iya. Nyapu udah, tinggal istirahat ah. Suami saya udah sampai belum ya? Saya telepon ah. Kok nggak aktif sih? Apa masih di jalan? Angkat dong Mas. Apa mungkin masih di pesawat ya? Jadinya nggak bisa angkat. Udahlah biarin aja. Nanti saya telepon lagi. Saya istirahat dulu lah, capek banget. Permisi. Siapa sih? Iya. Aduh, siapa sih? Iya, sebentar. Iya. Permisi. Iya Mas, ada apa? Begini Mbak, saya mau menyampaikan, Mbaknya jangan terkejut. Iya, Suaminya Mbak itu kecelakaan. Suami saya kecelakaan Mas. Gimana? Tenang Mbak, nggak usah kaget, nggak usah panik. Jadi kami hanya menginformasikan untuk supaya segera diambil tindakan. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada keluarga. Iya udah Mas. Ayo Mas, silakan masuk Mas. Ya Mbak, ya Ayo Mbak. Mas. Aduh, makanya saya telepon nggak bisa tadi. Mas, Ya Mbak, ya Mbak. terus gimana Mas? Sudah, Mbaknya nggak usah panik. Jadi begini loh Mbak, ini saya hanya menginformasikan karena ini harus segera kita tanganin. Jadi masalahnya ini Apa Mas? sebenarnya lukanya nggak begitu parah Mbak, Iya, Mas. tapi justru lawan kecelakaannya yang parah. Jadi suaminya Mbak supaya istilahnya ada tali asih lah gitu loh. Bukan tali asih ya, Kayak mengganti rugi maksudnya Mas? iya ganti rugi pada pihak keluarga korban supaya nanti bisa selesai secara kekeluargaan. Katanya tadi suaminya Mbak gitu katanya mau berangkat kerja atau gimana lah gitu loh. Jadi nanti kasihan kerjanya jadi terlambat. Nah ini HP-nya masih dipegang sama pihak keluarga korban. Jadi memang belum bisa dihubungi Mbak. Aduh, terus kalau masalah uang kira-kira berapa ya Mas? Ya itu sih kalau tadi kok kayaknya untuk biaya perobatan si korban itu antara 10 juta sampai 15 juta Mbak. Aduh, banyak banget ya. Soalnya, gimana ya Mas? Saya itu bener-bener nggak ada kalau 10 juta Mas. Soalnya baru kemarin kan saya nikah, resepsi, terus suami saya langsung balik ke Jakarta lagi Mas. Jadi uang simpanan juga nggak ada. Terus Mbak. Jadi gini Mbaknya,
saya kan niatnya nolongin ini. Iya, Jadi Mas. saya nggak punya kepentingan apa-apa ini. Nanti kalau mbaknya mau, Kenapa, Mas? saya ngomongnya jadi nggak enak. Tapi lho mbak, gini lho mbak, maksud saya itu, kebetulan kan saya di sana kan orang yang dituakan, orang yang dipercaya nih. Iya, Mas. Jadi nanti kalau saya yang memberi solusi, mungkin suaminya Mbak bisa segera meneruskan perjalanan gitu loh. Iya, Mas. Artinya masa iya sih kalau duit nggak ada, saya jauh-jauh ke sini nggak dikasih apa-apa gitu loh. Mas, saya rela ngelakuin apa aja. Yang penting suami saya selamat, Mas. Tolong bantu saya ya, Mas. Ya ya Mbak, Mbaknya paham kan apa yang saya sampaikan tadi? Iya, Mas, saya paham. Iya udah, Mas. Ayo ikut saya, Mas. Kamar saya. Iya. Ayo, Mas. Ayo, Mas, buruan, Mas. Iya ya Mbak. Maafin saya, Mas. Saya nggak bisa menjaga ini. Tapi ini semua juga buat kamu, Mas. Ayo, Mas, buruan, Mas. Iya iya. Suami saya pasti sudah nunggu-nunggu di sana, Mas. Iya iya. Saya juga sebentar. Nggak usah buru-buru dong. Mas. Tunggu sebentar, Mas. Saya pinjam sama tetangga tadi aja, Mas. Dia baik kok, Mas. Bentar ya, Mas. Saya pinjam sama tetangga dulu. Terus ini. Udah. Sebentar ya, Mas. Ya ya. Saya nunggu di sini loh ya. Iya. Mbak. Permisi. Mbak. Mbak. Kenapa Mbak? Kok panik? Saya mau minjem uangnya dulu, Mbak. 10 juta, Mbak. Suami saya tuh kecelakaan. Tolongin saya, Mbak. Aduh Mbak, bukannya saya nggak mau nolongin, tapi suami saya aja cuma nyangkul di sawah. Uang 10 juta dari mana? Tapi saya minta tolong banget dong, Mbak. Tenang dulu Mbak, ceritain gimana kejadiannya. Tadi tuh ada Mas, nggak tahu siapa namanya. Katanya dia itu nolongin suami saya, Mbak. Suami saya itu kecelakaan. Mbak, tolongin saya, Mbak. Kecelakaan? Sekarang dia di rumah. Dia nunggu uangnya. Sekarang dia di rumah? Iya, Mbak. Saya mau minjem uangnya dong, Mbak. Waduh Mbak, jangan-jangan itu penipuan. Ini masih rame kayak gitu penipuannya. Masa sih, Mbak? Wah, ayo Mbak sekarang langsung ke sana, Mbak. Sini, Mbak. Mana Mbak orangnya? Loh, kok nggak ada ya, Mbak? Loh, tadi tas saya juga di sini, kok nggak ada sih? Coba periksa semua Mbak. Wah, sama. Sebentar, Mbak. Aduh, cincin saya pernikahan juga ini, Mbak. Aduh, berarti dia penipu tadi, Mbak. Waduh, Mbak. Nanti saya pasti dimarahin suami saya.